pinggangnya jadi guru luar biasa. Saya mengalami ini sudah 30 tahun masa kerja saya jadi guru ya, dan habis 28 tahun jadi kepala sekolah. Lama sekali. Bagaimana Dek Dina Mariana? Jadi syukur nggih, ada sedikit perkembangan. Alhamdulillah ibu matur nuwun. Lare kula sak menika saged makmum dhewe, ra usah dadak didulang. Perkembangan yang kecil itu disyukuri. Wah, pangestunipun lare kula sak menika nggih nyuwun sewu sampun saged nyepeng buku piyambak gitu. Baru pegang buku saja sudah alhamdulillah. Jadi banyak bersyukurnya. Jadi nanti ibu-ibu juga hatinya tenang, bapak ibu guru juga senang, ketua komite juga senang, ada progres luar biasa. Ning jenengan mboten ukur gitu. Akhirnya syukur itu menjadi hilang. Wis TK kok ternyata maca urung iso. Banyak yang ternyata TK SD belum bisa baca. Ternyata di kelas tertentu dia prestasinya luar biasa. Jadi kita itu harus kemudian belajar dari apa? Banyak bersyukur. Dan saya lihat Pak Kisdetno itu wali murid banyak yang bersyukurnya. Nrimo ing pandu bulan apa? Bulan mangane yo enak gitu. Lu ketok lemu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat-sehat nggih? Namanya tentram dan damai. Nih banyak bersyukurnya kepada Allah. Ibu-ibu diberikan nikmat oleh Allah dari suaminya. Berapapun jangan dicela. Jangan sampai papa nggak akan cukup papa. Tapi apa? Terima kasih papa. Insya Allah cukup berapapun. Seperti istri saya si Mama Suryanti. Mama Sur. Oh, Ayah Jan. Sudah tanggal 1 ini loh Ma, rezeki dari Allah melalui atau saya sak minggalnya kan masih SD Muhammadiyah Sapen, dari SD Muhammadiyah Sapen. Ya Allah kalimatnya, makasih Ayah, berkah Ayah, alhamdulillah ya Allah. Wah rasanya manis begitu. Walau setelah dilihat rincian dari penghasilannya cukup banyak potongannya dibanding yang dibawaku. Tapi kan bersyukur. Lah nek guru orang dewe utang iki yo aku. Gitu kan? Guru G gaweane utang. Raku uwis. Wis penyemangat deh. Kayak saya kemarin dari Nitian mau dipindah ke Marung Boto. Saya baru 4 bulan di Marung Boto. Itu apa? Itu saya tinggali hutang 1,3 miliar. Ya biar juga hidup, biar semangat gitu kan. Seperti itu. Hutang sebelumnya 1,5 M sudah kami lunasi. Hidup hutang. Penyemangat ya. Loh UST pun juga berarti punya hutang. Semegah itu sekarang gedung pusat Pak ya. Saya kira tidak seketika kan seperti itu. Gitu Bu. Bu amplopnya mangke mawon. Lah belum mripate awas ya. Yang kedua apa? Orang yang hebat yang luar biasa ternyata orang yang ringan bersabar. Karena Pak yang namanya hidup itu tidak stagnan, kadang naik, kadang turun. Panjenengan sudah digembleng selama bulan Ramadan dengan apa? Dengan latihan bersabar. Boten dahar, boten munjung gitu, setunggal dinten tanpa mengeluh gitu. Walau kemudian ya turu. Kaya wong ternyata puasa sak dina wong turu. Bar subuh bismikallahumma ahya wa bismika amut, bangun duhur, bar duhur bismikallahumma ahya wa bismika amut, bar asar bismikallahumma ahya wa bismika amut, bar maghrib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya habis waktunya lo tidur terus.
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa berjuang harus disertai dengan doa. Teng 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 teng, asam urat ini. Ini deh, rintangan sudah pasti ada. Jelas ada Bapak Ibu. Nek dicek siji-siji, perkembangan anak itu tidaklah kemudian datar-datar saja. Nyun sewu seperti anaknya Pak Saijan, tok leboke asrama, lebune 15 juta, per bulan kalau tengah juta, 6 tahun diselesaikan 1,5 tahun. Kenapa? Orang betah. Ini kan ujian bagi saya. Bapak Saijan kepala sekolah cukup lama, didik putrane, yo tidak semudah yang kita bayangkan. Apa mantu setuju? Itu loh, jadi belum tentu Bapak Ibu si jenenge mulang anake wong liya itu lebih gampang dibanding mulang anake dek. Makanya sewu, tiyang menika kados kunjungan menika. Niki nek dilubangi Bu, metu napa nek? Ya metu banyu. Kalau keluar airnya keluarnya memancarnya jauh atau dekat? Jauh, kalau isinya penuh jauh. Artinya nyun pangapunten, kados kula panjenengan, pengaruh kita kadang untuk lingkungan keluarga hanya demi tetesan saja. Tapi pengaruh kita sama orang lain kadang-kadang lebih banyak. Kula dhewe bolak-balik ngisi pengajian bendina ngoten niku. Kadang-kadang apa? Ngomongi wong liya lebih gampang daripada ngomongi anake dhewe. Betul? Itu bagian ujian kita kan begitu. Sudah gitu keluar dari asrama, nah ternyata ngambek pokoknya harus masuk di SMP yang bukan berasrama. Ya bismillah saja, daftar lagi dengan biaya baru lagi. Lumayan tambah meneh 9 juta masuk di SMP Muhammadiyah 2 saat itu. Ya saya niati saja itu untuk ini ibadah kan seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, kagetan bersabar. Yang ketiga apa? Ternyata orang yang terbaik itu orang yang bisa hidup bersama dengan orang lain. Bahasanya wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Yang saya Bapak Ibu, kula panjenengan iku nek digambarke, kula mriki amargi napa nyedai kipas angin. Niki kita. Kalbunyan, seperti apa bangunan? Bahannya berbagai macam bahan, tapi kalau sudah menyatu jadi satu kesatuan menjadi indah. Indah itu karena banyak perbedaan, bukan bukan bersamaan. Nyun sewu gitu, bangun kok bahannya podo kabeh, wesi kabeh tanpa pakai yang lain, maka walau kuat tapi tidak ada sesuatu yang estetis atau indah. Jadi berbeda-beda di sini. Oh, ini kan putranya berapa Pak Ridho Roma? Kali ini kok Pak Samino benten pakai Pak? Wah, benten. 2 anak dalam satu rahim berbeda Pak. Bapak benten Pak? Kali di benten? Benten. Weh, benten. Ora usah gitu. Putra lima benten Bu? 2. Beda juga dua-duanya? Beda. Itu begitu. Jadi kita jangan sampai membanding-bandingkan satu anak dengan yang lain. Kenapa? Mereka bawaannya berbeda. Buat itu loh, kayak kakakmu itu loh, dikandani manut, ya toh. Itu kadang kita menyamakan, sementara anak-anak lahir dalam keadaan yang berbeda. Jadi anak yang pertama saya itu mirip saya Bu, pendiam, penurut, nggak pernah protes, persis. Anak yang kedua mirip mamanya, seneng protes,
Kalau tidak jadi karpe metio dia juga nanti akan marah. Tapi ya itulah dinamikanya, ternyata anak dua ya dua. Ketika yang satu nggak muncul, kita jadi rindu, Pak. Gitu? Jadi rindu. Loh, kalau yang satu nggak muncul jadi rindu, maka apa? Begitu indahnya kemudian perbedaan. Maka biar bisa bersama, bisa bersatu jadi indah. Bagaimana caranya? Satu, jagalah kita untuk saling bertegur sapa. Tadi komunikasi. Kalau ada masalah internal, jangan dibawa keluar. Betul? Wonten kisutikno, wonten bu kepala, wonten majelis taklim sakinah, ya kan? Disampaikan dulu. Jangan kemudian kekurangan kita sampaikan kepada orang lain. Nggak apa-apa jenenge bocah. Assalamualaikum. Salim nama Pak. Bagus banget rambutnya ini. Ini dulu ibunya nyidam mie goreng, makanya kok jadi pating kumpul seperti ini. Ya. Oh iya. Betul ya katanya seperti itu. Biasakan apa? Bertegur sapa. Kata bahasa artinya idza laqitahu fasallim alaih. Biasakan untuk saling salam. Kalau udah begitu, nyun saya begitu, sanajan tok agamane beda, latar belakang berbeda, tapi setiap ketemu kita bertegur sapa, maka insya Allah kebersamaan akan terbangun. Itu intinya kan dikomunikasikan. Lho teng TK sing Islam wis diajari nek pedhok do uluk salam. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Beda agama. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selesai. Ya kan? Intinya kita biasakan bertegur sapa sehingga tidak ada gesekan antar orang tua siswa, antar siswa dengan orang tua, antara orang tua dengan sekolah. Saya setuju tadi pada beliau Bapak Ki Sutikno Nun Sewu, kita harus banyak belajar dengan anak-anak. Anak-anak itu ketika punya masalah, rampung ya wis rampung, ra ono dendam. Gini mangke Juryo dolan bareng, gitu, jajan bareng, gojegan bareng. Ning kadang-kadang sing nambah iki wong tuane. Betul? Saya pernah Isutikno itu. Jadi ada siswa waktu di Saben bar ngombe, bar minum, istilah dia samain anak melempar tempat minum. Kena batuknya yang lain. Akhirnya apa? Benjot. Wis rampung, bocah sholat duhur bareng, makan siang bareng. Loh, bar metu ternyata apa? Orang tuanya emosi, anak yang melempar botol malah diambil oleh orang tuanya. Dodro sampai 2 bulan nggak rampung-rampung saya. Urusan kepolisian. Cuma satu jalan keluar saya, bagaimana? Saya dekati ibunya anak-anak, bukan bapaknya anak-anak. Karena ibu-ibu sekarang sing ngendika niku garwane yang kemudian menyampaikan istrinya sama suaminya ternyata lebih mandi, Pak. Pokoknya ayah itu kan ada masalah anak-anak ayah. Kalau nanti ayah nggak mau memaafkan, nanti malam Jumat Kliwon nggak saya kasih jatah loh ya. Rampung ternyata. Wa idza ta'aka fa'ajibu. Untuk membangun kebersamaan ketika diundang hadirilah. Jenengan kasun rawuh pertemu orang tua hadir, kalau nggak hadir ono tembunge gitu. Ada kemudian izinnya. Sekarang juga gampang dengan media sosial. Saya kemarin ngisi pengajian di Sahid Hotel
Karena tidak semua truk bisa datang. Yang dari Jakarta langsung video callan, gitu. Artinya apa? Tidak ada atau tidak ada kemudian apa prasangka buruk terhadap yang lain. Kalau diundang, datanglah. Pak, kalau undangan mantenan, datanglah. Kondangan, intinya datang ke mantan bukan kondangan, tapi apa? Memberikan doa dan restu. Sesuai undangannya, mohon doa dan restu. Jadi nggak kondangan, nggak apa-apa. Memberikan doa dan restu. Makanya apa? Kalau kita punya hajatan, jangan besar-besar, Bu. Sesuai kemampuan saja. Aulim walau bisatin, adakan syukuran. Walau hanya kambing satu, itu ukuran Saudi Arabia. Ukuran daerah Gelagah, walau bi ayam. Yo kalau tidak mampu pakai kambing itu, walau bi ayam. Ayam kok tidak ada, yo sing metu saka ayam. Walau bi endok. Lo sering ngobrol santai ini pun endok itu bahasa Arab itu tuh ada nyeleleh itu Ustaz. Endok bahasa Arabnya min shilitil ayam. Ngomong pirang-pirang ngono. Ora usah dicatet, hei. Ini ketika ternyata ada yang kemudian sedang menghadapi persoalan, doakanlah dan kuatkan mereka. Saumum loh Bu, ada ibu-ibu yang ternyata putranya sampai sekarang ditunggu di kelas. Ini luar biasa loh Pak, luar biasa. Loh saya yang SD saja masih ada yang setengah tahun, 4 tahun tadi loh. Gara-gara pengen punya bapak baru tuh. Jadi ketika ternyata sudah dilepas, ini kan luar biasa. Ya? Tapi ketika ada ternyata anak yang murung, punya masalah, orang tua punya masalah, jenengan punya kewajiban menguatkan mereka. Dibombong, dibimbing, diberikan motivasi. Ini pentingnya kebersamaan. Ya sudahlah, maaf ya. Kadang-kadang dia ngomong, Bun, mungkin sekarang suami baru mendapatkan berbagai ujian, tapi insya Allah ujian pasti akan berlalu. Sabarlah, karena apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti nanti ada jalan keluar. Namanya saling menguatkan. Jadi kalau udah begitu indahnya ternyata perbedaan. Kita jangan alergi dengan berbeda. Bahkan Indonesia menjadi estetis karena perbedaan. Maka jadi lucu ketika kemarin terjadi perbedaan hari raya, ada yang kemudian komentarnya tidak menyenangkan. Kalau saya, itu bagian keindahan perbedaan itu. Walau Pak Saijen ya tetap sholatnya sekali, khotbahnya ya sekali. Masa ngejar 250 khotbah 2 kali ya, ya cukup sekali lah. Yang penting jangan mencampur adukan. Yang puasanya kemarin tanggal 18 berarti untuk Syawalnya tanggal 20. Jangan sampai puasane keri, jur lebarane di sini. Ini katanya kolaborasi. Begitu kan Bu Cici para muda? Terakhir saya mau ke SD negeri soalnya. Ya cuma bantu SD negeri Giu. Kenapa? Mendungan tuh pambo, mereka paling kelas aja ujian, belum ya ujian pada ujian. Lebih apa? Saya sekarang diberikan ya tugas yang cukup menantang lagi. Setelah sekian tahun dulu di Karangmaru sama Bu Eni sudah 5 tahun bisa besar ya SD Muhammad di Karangmaru dulu dari 24 siswa jadi sekarang udah 500 siswa kurang lebihnya begitu ya. Pindah kemudian ke Sapen 10 tahun kepala sekolah, pindah Nitian hampir 11 tahun. Nah sekarang diberikan Warung Boto ya guys. Alhamdulillah prihatin. Tapi saya yakin betul Bu, belum mereka Pak Kisutikno kaget loh. TKA TPM 1 itu peringkat berapa? Peringkat 143. Bangun nih 143. Saya bilang sama teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kalau kita mau berubah, kita pegang selama 1,5 bulan, terus kita garap TPM yang kedua langsung jadi 9,5.
97 peringkatnya. Ya kan ternyata apa? Ada perubahan, yang penting perubahan. Kalau perubahan langsung juara 1, hak kiamat. Ada prosesnya kok. Lalu TPM yang ketiga, semula 97, kemarin muncul nilainya sudah peringkat 69. Ya kan? Bisa targetkan TPM keempat harus masuk 50 besar secara bertahap. Karena memang juga yang ngapunten memang ya kemarin tidak banyak digarap. Anaknya sama namanya anak-anak gitu. Jadi ketika tidak digarap ya tentu hasilnya belum maksimal. Sehingga harapan kita yang di sini monggo yang 0 besar gitu. Monggo kalau mau sekolah di SD Muhammadiyah Warung Boto. Oh tadi iklan ini ya akhir-akhir ini. Loh, saya sampaikan kenapa? Kelas 1-nya SPP 1 tahun itu bebas. Jadi kita bebaskan 1 tahun. Terus apa? Kalau sedulur TK pembina gratis tahun SPP-nya. Kurang apa? Tahun. Yang kedua, 3 setel bahan seragam gratis. Gitu? Monggo dandang ini kuota terbatas. Insya Allah sudah kami buktikan, kita pegang baru 3-4 bulan ini sudah mulai tampak prestasinya. Jadi sedang saya garap itu untuk FLS 3M. Ini sudah kita garap tariannya, kemudian menulis ceritanya, dongeng dan lain sebagainya. Vokalnya juga begitu. Saya selalu optimis lah, gitu optimis. Insya Allah nanti prestasi akan muncul. Ada yang 0 besar tunjuk jari. Orang tuanya, anaknya yo. Yang kelas B. Ya, monggo langsung saja ke nanti Warung Boto, saya terima semua. Loh, saya kawal betul ya, nggak usah, saya kawal betul. Ridho, siap Ridho? Sama. Wong Taijan dari sini? Masih TKA itu Pak. Hah? Masih TKA. TKA? Udah Pak, inden. Kita sudah terima inden tahun 2027 sudah ada yang inden. Sebanyak berapa kira-kira? 3 anak. Kan lumayan kan, udah mulai kan seperti itu. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu menghormati. Matur nuwun Pak Ki Sutikno yang luar biasa menemani kita loh. Jarang-jarang beliau kalau menemani. Tepuk tangan buat beliau dulu dong.